Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Analizen. Kali ini terkait dengan pilkada, apakah perlu ditunda atau tidak. Kemarin sempat berbalas tweet dengan Mbak Zara Zetira. Bagi yang tidak tahu, belum kenal, Mbak Zara Zetira ini penulis buku atau novel catatan si boy yang sempat populer di tahun 90-an, bahkan sempat difilmkan beberapa sequel ya, dengan pemeran utama Ongky Alexander ketika itu. Beliau juga di pemilu 2019 kemarin itu sempat terlibat ya di Partai Demokrat, cuman tidak jadi caleg. Tapi sekarang katanya juga sudah nggak aktif lagi di Demokrat karena kecewa dengan beberapa personil, termasuk dengan Ferdinand Hutahayan. Di tweet kemarin beliau sempat menanyakan atau setengah menggugat ya, percuma ya partai itu mengkritisi penanganan COVID-19 tapi tidak meminta penundaan pilkada. Beliau menanyakan, melempar itu di Twitter, dan ada beragam reply. Kemudian saya mereply dengan infografis dari Ustadz Hidayat Nur Wahid dan juga link tweet beliau bahwa ya PKS mengusulkan untuk menunda pilkada dan belum ada lagi partai lain yang mengusulkan serupa. Kemudian beliau langsung ke akunnya Pak Hidayat Nur Wahid dan menanyakan apakah juga mengundurkan para calon kepala daerahnya. Masuk ngusulkan menunda pilkada kok calonnya tetap jalan saja, berarti nggak sinkron gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa balasan, termasuk saya membalas ada konsekuensinya calon yang sudah mendaftar kok kemudian mundur, alasannya apa, dan nanti juga ada konsekuensinya. Ada lagi yang membalas, ya calon itu kan nggak mesti dari kader pengusung, calon itu bisa orang luar, dan kemudian juga ada koalisi ya. Nggak mungkin secara sepihak PKS mengundurkan calonnya tanpa kesepakatan dengan teman-teman koalisi. Nah, ini yang repot di sini. Nah, itu yang tentang penundaan pilkada. Nah, tetapi kemarin juga di ILC juga sudah dibahas dari pihak partai, juga cuma PKS yang kemarin diundang untuk partai yang mengusulkan untuk menunda pilkada dengan beberapa catatan dan lain-lain.
Kemudian setelah itu hampir nggak ada partai lain yang mengusulkan secara ini ya, secara lugas di akun-akun medianya. Saya sempat lihat Andi Arief ya dari Demokrat itu juga, taman dia tidak langsung mengusulkan, dia hanya bilang kalau memang ditunda sebaiknya sebelum 23 September karena itu kan sudah pengundian ya, pengundian nomor dan lain-lain, dan sudah mulai bergulir itu tahapan-tahapan kampanye dan lain-lain. Dia hanya secara yang saya baca sekilas itu. Dan saya lihat kemarin juga dibahas oleh Refli Harun di channelnya, menyebutkan P3 juga mengusulkan, tapi saya belum baca beritanya. Selebihnya belum ada partai lain yang mengusulkan penundaan pilkada. Menurut saya selama ada kemarin sudah dibahas ya pembahasan tentang penundaan pilkada di ILC, tapi menurut saya ini kan perkembangan COVID ini kan day to day ya perkembangannya, trennya itu juga biasanya kita pantau itu ya, selain day to day juga setelah itu kan perbandingan dari bulan ke bulan. Nah, menurut saya kalau kondisi sekarang yang tegas, yang harus tegas itu adalah meniadakan ya kampanye terbuka, kampanye di luar ruangan, kampanye yang mengumpulkan massa berapapun jumlahnya itu dilarang. Saya kira itu dulu diatur oleh yang berwenang, termasuk kalau sudah diputuskan berarti KPU yang mengatur ini. Nah, ini kan masih September, kemudian nanti berjalan lama Oktober, dan kan pemungutan suaranya kan 9 Desember. Nah, alasan beberapa pihak NU, Muhammadiyah, Komnas HAM dan PKS itu rame-rame mengusulkan penundaan itu kan karena tren positif COVID itu kan sedang naik. Beberapa hari lalu mulai tembus 4.000 positif COVID per hari ya. Jadi setiap hari itu ada tambah 4.000 baru ya, 4.000 penderita COVID-19 baru ya. Nah, ini kan berarti sedang naik-naiknya ini penderita COVID ini. Ini yang memicu mengusulkan. Nah, kalau diputuskan ditunda sekarang juga bagus untuk pilkada, tetapi ditunda juga tidak lama, 3 bulan. Atau ya kalau usul saya itu ya yang penting sekarang yang ditegaskan itu kampanye itu ditiadakan, kampanye terbuka di luar ruangan atau di tempat-tempat yang mengumpulkan massa itu dilarang. Lalu bagaimana dengan kalau calon itu belusuan misalnya ke pasar-pasar misalnya, karena pasar kan tidak ditutup ya, itu silahkan nanti diatur gimana, atau dilarang juga atau gimana, karena akan menimbulkan kerumunan baru kan. Itu sudah berkerumun, ditambah paslon datang, menimbulkan kerumunan yang lebih besar.
itu juga perlu diatur. Nah, nanti kalau sampai akhir Oktober misalnya kok tren penderita COVID itu masih tinggi, bahkan lebih tinggi lagi, nah, itu menjadi sangat kuat untuk menunda pilkada, menunda hari pemungutan suaranya. Dan penundaannya tidak lama, 3 bulan aja dulu, 3 bulan berarti Maret. Nah, diundur Maret, sembari menyiapkan segala mekanisme, segala persiapan pelaksanaan agar memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Itu yang harus segera dipikirkan itu dan dilaksanakan. Jadi bagaimana memberi waktu ya, jadi menunda 3 bulan itu untuk memberi waktu KPU dan stakeholder yang lain dalam pelaksanaan pilkada ini, agar pelaksanaan pemungutan suara nanti memang betul-betul siap dalam menjalankan protokol kesehatan. Misalnya kalau di kota-kota itu kan cari tempat lapang sudah sulit. Nah, untuk TPS ya, misalnya dibatasi seperti apa gitu ya. Satu TPS maksimal 2 bilik misalnya, atau undangan untuk mencoblos itu ada jamnya misalnya, supaya ini ya, ada ring jam, si A diundang untuk nyoblos, ringnya antara jam 7 sampai jam 8, walaupun tetap dilayani tapi ada ring jamnya misalnya, itu pengaturan. Nah, artinya ada waktu semacam itu bagi KPU dan yang lain untuk mengatur tentang ini pelaksanaan yang sesuai protokol kesehatan di TPS. Karena seperti yang dikatakan kemarin, belum kampanye saja sudah banyak ini ya, pelanggaran dalam ini ya, pengumpulan massa, yaitu saat pendaftaran kemarin. Dan juga ternyata juga beberapa paslon itu juga positif COVID, seperti yang dekat di Solo, yaitu di Klaten Pak Fajri itu juga kemarin nggak ikut daftar karena pas isolasi mandiri terkena COVID, tapi alhamdulillah sekarang sudah negatif ya. Nah, itu yang saya kira menjadi usulan saya, dan semoga ya COVID segera berlalu. Kita akan kembali ke tema yang lain. Oh ya, memang saat ini belum ada partai lain yang mengusulkan COVID pemilu pilkada ditunda karena pandemi ini yang sedang naik-naiknya ini. Terakhir saya baca di akunnya Bang Fahri Hamzah itu menyebutkan menunda pilkada itu sama dengan membiarkan munculnya PLT oleh rezim yang berkuasa, ya. Atau gimana, nanti kita lihat lagi tweetnya. Jadi terkesan memang juga Bang Fahri ini nggak sepakat untuk menunda pilkada tanpa pertimbangan soal kesehatan ya. Padahal konsen yang mengkritisi itu kan soal kesehatan. Itu sedikit info
sedikit analisa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.